Setelah membaca soal, kita tahu bahwa soal ini tentang penurunan tekanan uap. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan data apa saja yang diketahui di dalam soal. Mari kita mulai. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti di sini urea bertindak sebagai zat terlarut dan air adalah pelarutnya. 6 gram urea merupakan massa zat terlarut dan 180 gram air merupakan massa pelarut. Diketahui pula tekanan uap air murni atau P0 sebesar 17,5 mmHg. Kemudian ditanya tekanan uap larutan atau P dan penurunan tekanan uap atau delta P. Diberikan juga data MR urea sebesar 60. Kita akan mencari tekanan uap larutan dengan cara P0 dikali fraksi mol pelarut atau XP, sedangkan untuk mencari penurunan tekanan uap larutan dengan P0 dikurangi P. Di soal sudah diketahui data P0 sebesar 17,5 mmHg, namun data fraksi mol belum diketahui. Untuk mencari fraksi mol pelarut dengan cara mol pelarut dibagi mol zat total. Karena data mol juga belum diketahui di soal, maka kita perlu mencari masing-masing mol zat terlarut dan pelarut terlebih dahulu dengan cara membagi massa dengan MR. Untuk mol zat terlarut atau urea, massanya 6 gram dibagi MR-nya 60 sama dengan 0,1 mol. Dan untuk mol pelarut atau air, massanya 180 gram dibagi dengan MR air, harus sudah hafal ya, ARH1 O16 jadi MrH2O 18, didapat mol pelarut sebesar 10 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus fraksi mol. Didapatkan fraksi mol pelarut sebesar 0,99. Setelah mendapat fraksi mol pelarut, kita masukkan ke rumus tekanan uap larutan. Tekanan uap air murninya 17,5 mmHg dan fraksi mol pelarutnya 0,99, maka didapat tekanan uap larutannya sebesar 17,325 mmHg. Penurunan tekanan uapnya berarti 17,5 mmHg dikurangi tekanan uap larutan sebesar 17,325 sama dengan 0,175 mmHg. Soal yang kedua mengenai kenaikan titik didih. Diketahui massa zat terlarutnya atau gram T sebesar 36 gram dan massa air atau gram pelarut sebesar 100 gram. Ditanya titik didih larutan atau TP, kemudian diketahui pula data tetapan kenaikan titik didih atau Kb sebesar 0,52 dan MR glukosa yaitu 180. Kita akan mencari titik didih larutan dengan cara menambahkan titik didih air dengan kenaikan titik didih yang terjadi. Kenaikan titik didih diketahui dari rumus gram terlarut per MR dikali 1000 per gram pelarut lalu dikali Kb. Gram terlarut sebesar 36 dibagi MR glukosa 180, kemudian gram pelarut sebesar 100 gram dan Kb-nya sebesar 0,52. Dari sini kita dapati kenaikan titik didih sebesar 1,04 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumus titik didih di awal tadi. Titik didih air kita ketahui bersama adalah 100 derajat Celcius ya. Kemudian ditambah delta TB-nya 1,04 derajat Celcius, berarti titik didih larutannya sebesar 101,04 derajat Celcius. Soal ketiga mengenai penurunan titik beku. Diketahui massa urea sebagai gram terlarut sebesar 6 gram dan massa air atau gram pelarut sebesar 500 gram. Yang diminta adalah titik beku larutan urea atau TF, kemudian diketahui pula data tetapan penurunan titik beku atau KF sebesar 1,86 dan MR urea yaitu 60. Kita akan mencari titik beku larutan dengan cara menghitung titik beku air dikurangi penurunan titik beku. Penurunan titik beku diketahui dari rumus gram terlarut per MR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Gram terlarut sebesar 6 dibagi MR urea 60, kemudian gram pelarut sebesar 500 gram dan KF-nya sebesar 1,86.
Dari sini kita dapati penurunan titik beku sebesar 0,372 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumus titik beku di awal tadi. Titik beku air kita ketahui bersama adalah 0 derajat Celcius, kemudian dikurangi delta TF-nya 0,372 derajat Celcius, berarti titik beku larutannya sebesar minus 0,372 derajat Celcius. Soal ini mengenai tekanan osmotik. Pertama, kita punya data massa zat terlarut atau gram T sebesar 3,6 gram, volume larutan sebesar 200 mili, kemudian suhu sebesar 27 derajat Celcius, dan mR glukosa sebesar 180. Ditanya tekanan osmotik atau pi dari larutan tersebut. Rumus tekanan osmotik yaitu gram dibagi mR dikali 1000 dibagi volume larutan dalam mili, kemudian dikalikan tetapan gas atau R dan suhu dalam Kelvin. Gram terlarutnya sebesar 3,6, mR glukosa 180, volume larutan 200 mili, tetapan gas sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhu kita konversi dulu ke dalam Kelvin, 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Sehingga kita dapati tekanan osmotik larutan dalam soal sebesar 2,46 atm. Sekian video Q&A tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jangan lupa untuk menyaksikan video Q&A tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat.